Tiga orang. Sylvia, Farsya, Radil. Baik, sebelum memulai pembelajaran, maka baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kami dipimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Nah, baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan melaksanakan P5. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik: 1. Peserta didik dapat memahami tata cara salat duha sesuai dengan syariat Islam. 2. Peserta didik dapat membiasakan diri melaksanakan salat duha secara konsisten. 3. Peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. 4. Peserta didik dapat membangun kebiasaan refleksi diri terkait ibadah dan dampaknya pada pribadi sehari-hari. Jadi proyek kelima ini ditekankan kita untuk membiasakan beribadah sholat sunat, yaitu sholat duha. Apakah kamu tahu mengapa sholat duha disebut sebagai ibadah yang memiliki banyak keutamaan dan bagaimana kalian bisa membuktikan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? 2. Jika seseorang tidak memiliki waktu untuk sholat duha di pagi hari, bagaimana kalian dapat menyarankan solusi agar dia tetap memperoleh manfaat dari ibadah tersebut? 3. Bagaimana hubungan antara sholat duha dengan konsep syukur dalam Islam? Coba jelaskan bagaimana sholat duha bisa menjadi bentuk nyata dari rasa syukur kita kepada Allah. Yang harus kamu tahu: 1. Mengapa sholat duha disebut sebagai ibadah yang memiliki banyak keutamaan dan bagaimana kalian bisa membuktikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, sholat duha disebut sebagai ibadah yang memiliki banyak keutamaan karena dapat menghapus dosa, menjadi sedekah untuk anggota tubuh, dan mendatangkan keberkahan rezeki. Untuk tema pada minggu ini, bangunlah jiwa dan raganya. Untuk proyeknya pembiasaan beribadah untuk pembentukan karakter religius. Nanti minggu depan kita akan melaksanakan P5. Minggu sekarang hanya membahas pengenalan dan kontekstualisasi dari P5 yang akan kita lakukan atau laksanakan. Proyek P5 PPRA. Apa yang kalian ketahui tentang ibadah sunnah? Apa kalian sudah pernah mendengar tentang sholat duha? Ada yang tahu? Silakan. Ibadah sunnah adalah amalan yang dianjurkan dalam Islam, namun tidak diwajibkan. Jika dikerjakan, seseorang akan mendapatkan pahala, namun jika tidak dikerjakan, tidak akan mendapatkan dosa. Ada hadis dari Rasulullah yang berkaitan atau tentang sholat duha. Keutamaan sedekah melalui sholat duha. Rasulullah SAW bahwa yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqatun faqul tasbihatin shadaqah wa qul takbiratin shadaqah wa qul takbiratin shadaqah wa qul takbiratin shadaqah wa amru bil ma'ruf shadaqah wa nahyi 'anil munkar shadaqah wa yujzi min dzalika rakaatani yarakahumaa min ad-duha. Rawahu Muslim. Untuk selanjutnya disimak keutamaan sholat duha dibanding sholat sunnah lainnya. Berdasarkan oleh Allah yang kita tidak tahu, hanya disebutkan bahwa disebut tentang sholat duha bermacam-macam tentang kadang diberi kabar gembira seperti pahala haji dan umrah kalau orang melakukan sholat duha setelah dia melakukan sholat subuh berkumpul sampai waktu duha. Tugas kelompok
dibagi 8 kelompok, berarti ada yang 3 orang, ada yang 4. Tugasnya tugas kelompok, setiap kelompok harus membuat atau mengerjakan tugas. Apa manfaat sholat duha bagi kehidupan kita sehari-hari? 2. Apa tantangan yang mungkin kita hadapi dalam melaksanakan sholat duha dan bagaimana mengatasinya? Untuk soal pertama, apa manfaat sholat duha bagi kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya, menjadi sedekah untuk tubuh. Setiap gerakan dalam sholat duha dianggap sebagai sedekah untuk tubuh kita, yang merupakan bentuk syukur terhadap karunia Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 untuk menjawab nomor 1. Apa manfaat sholat duha bagi kehidupan kita sehari-hari? Menjaga ketenangan dan keseimbangan emosi. Sholat duha memberikan ketenangan batin yang membuat kita lebih sabar dan dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 8 dan kelompok 3. Dan setelah kita mengetahui tadi secara garis besar bahwa proyek yang akan kita laksanakan adalah sholat sunat duha. Kemudian tadi sudah diskusi kecil menjawab dari beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan sholat duha. Kemudian sekarang persiapan untuk praktek sholat duha. Nanti praktek sholat duha akan kita laksanakan di pertemuan depan, khususnya hari Jumat. Berarti 4 hari lagi kita akan melaksanakan sholat duha secara berjamaah di lapangan. Sebagai gambaran, ada yang sudah tahu tata cara sholat duha? Di depan silakan disimak, ada video yang menjelaskan tata cara sholat sunat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnat ad-duha rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tata cara sholat duha beserta doa-doanya. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Ada yang bisa menyimpulkan? Kalau silakan saya. Dan dapat disimpulkan bahwasanya sholat duha itu kita bisa jawabannya kayak wajib, yang sebenarnya tidak wajib karena sholat duha itu banyak keutamaannya bagi kita sendiri, apalagi teman-teman sedekah kita. Dan untuk sholat duha juga kita sebisa mungkin kalau misalnya sebagai kajian juga kita sebenarnya berusaha untuk melakukan sholat duhanya. Nah, untuk mana cara kita sholat duha supaya lebih semangat? Mungkin pada ini dicukupkan sekian. Jangan lupa pertemuan depan kita akan melaksanakan sholat duha berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
seiring dengan kehidupan kita. Kita melalui detik, ke menit, jam, hari, minggu, bahkan bulan. Sekarang kita sudah memasuki bulan Rajab tanggal 17. Sudah bulan Sya'ban dan sudah Sya'ban bulan Ramadan. Bagaimana kemarin sholat duhanya? Sudah melaksanakan? Sudah. Kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah melakukan sholat duha selama seminggu? Saya tidak dengan Allah. Gimana Reza? Kaya Pak. Kaya. Manfaat yang kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari setelah melakukan sholat duha? Silakan. Manfaat yang saya rasakan itu setelah melakukan sholat duha itu adalah meningkatkan semangat dalam bekerja Pak, dan lebih mudah untuk mengatur waktu. Saya juga merasa lebih fokus dalam menyelesaikan tugas-tugas saya, dan rezeki saya pun setelah kesempatan yang datang terasa lebih lancar. Setelah kemarin kita melaksanakan sholat duha secara berjamaah, Bapak minta kalian mendiskusikan berkelompok, berdiskusi masing-masing, mendiskusikan hasil dari praktek sholat duha kemarin. Untuk pertanyaannya, apa tantangan yang kalian hadapi dalam melaksanakan sholat duha? Kemudian apa yang bisa dilakukan agar sholat duha menjadi rutinitas dalam kehidupan sehari-hari? Silakan tulis pertanyaannya. Kalian bisa dikerjakan di LKPP. Saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dijawab, didiskusikan dengan kelompok masing-masing dari dua pertanyaan tersebut. Apabila sudah selesai, nanti dipresentasikan kembali di depan. 10 menit cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakdan, perwakilan dari kelompok 1, dan membacakan hasil diskusi kami tentang dua pertanyaan yang dibawakan oleh Pak Hidayat. Yang satu, apa tantangan yang kalian hadapi dalam melaksanakan sholat duha? Kesibukan pagi hari pastinya. Tantangan pertama yang kami hadapi itu adalah kesibukan pagi hari, seperti persiapan untuk pergi ke sekolah ataupun aktivitas lain yang membuat kami terlambat bangun. Dan solusinya, kami mengatur waktu tidur lebih awal agar bisa bangun lebih pagi dan melakukan sholat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrian Aulia. Saya perwakilan dari kelompok 3. Soal pertama, apa tantangan yang kalian hadapi dalam melaksanakan sholat duha? Lelah atau mengantuk? Setelah beraktivitas malam sebelumnya atau bangun pagi-pagi, saya merasa lelah dan mengantuk, sehingga sulit untuk fokus saat melakukan sholat duha. Solusinya adalah memperbaiki pola tidur, menjaga kesehatan tubuh, dan berusaha untuk tidur cukup agar tidak merasa kelelahan saat bangun pagi. Setelah proyek kelima dilaksanakan, ada tindak lanjut agar kita semua dapat melaksanakan kembali secara rutin, khususnya sholat sunat duha. Alangkah baiknya jika dilaksanakan tepat setiap hari. Untuk tindak lanjut, setelah tadi kita mempresentasikan, kalian ditugaskan untuk menindaklanjuti, untuk menyusun rencana pribadi ke depannya, yaitu 1. Membuat rencana, menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat duha setiap hari. 2. Menulis niat dan komitmen untuk terus melaksanakan sholat. Jadi
nanti kalian menuliskan secara pribadi waktu kapan sih yang tepat untuk sholat duha. Nanti dari hasil tugas tersebut kalian presentasikan di pertemuan depan. Apa sih komitmen kalian dan kapan waktu yang tepat untuk kalian melaksanakan sholat duha. Nah, jika sudah, mungkin itu saja pertemuan yang bisa disampaikan pada hari ini. Untuk evaluasinya, kira-kira kemarin ada kendala tidak dalam melaksanakan sholat duha? Gimana saya sudah lain? Nah, yang saya hadapi dalam melaksanakan sholat duha adalah kesibukan pagi, rasa malas, kelelahan, kebingungan tentang waktu pelaksanaan. Mengatasinya, saya mengatur waktu tidur lebih awal, menentukan niat, menentukan waktu yang tepat, dan menjaga tubuh agar berjalan. Dengan cara ini, saya berusaha menjadikan sholat duha sebagai rutinitas. Jadi kendalanya satu malas karena pembiasaan sholat duha identik dengan pagi hari. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa sholat duha itu bisa dilaksanakan sampai menjelang zuhur atau sekitar jam 11. Jika pagi hari terasa berat, bisa melaksanakan jalan zuhur atau jam 11 atau bisa jam 10 juga. Jadi dua ada ya solusinya. Solusinya yang pertama, tidur lebih cepat agar kita bangun lebih cepat juga. Yang berdampak ketika kita berada di sekolah tidak merasa malas atau tidak merasa kantuk karena waktu istirahat kita sudah cukup. Mulai dari sholat duha. Sholat duha adalah ibadah sunnah yang memiliki banyak keutamaan seperti mendatangkan keberkahan rezeki, menghapus dosa, menjadi sedekah untuk tubuh. Sholat ini juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmatnya. Dilaksanakan pada pagi hari, sholat duha membantu menenangkan hati, meningkatkan disiplin, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan rutin melakukannya, seseorang akan merasakan manfaat spiritual dan keberkahan dalam kehidupannya. Itu kesimpulan dalam sholat duha. Yang lebih penting dari sholat duha adalah semangat duha. Jadi ada sholat duha, ada semangat duha. Harusnya setelah kita melaksanakan sholat duha harus terbangun semangat duha. Bukan berarti setelah sholat duha leha-leha karena kita sudah tahu bentuk keutamaannya. Tetapi setelah sholat duha seharusnya kita lebih semangat dalam beraktivitas, itu semangat duha. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan semoga kita diistiqomahkan dalam menjalankan kewajiban kita termasuk sunnah-sunnah yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW.